Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 5 Kampung Baru dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai SD Negeri 5 Kampung Baru. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat pada acara Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 5 Kampung Baru. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada kegiatan Diseminasi Budaya Positif ini diawali dengan doa. Selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri 5 Kampung Baru sekaligus membuka kegiatan Diseminasi Budaya Positif. Sambutan CGP Angkatan 10 yang sekaligus memaparkan materi tentang budaya positif di SD Negeri 5 Kampung Baru. Kemudian ada kegiatan sesi diskusi dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 5 Kampung Baru yang sekaligus membuka kegiatan Diseminasi Budaya Positif. Kepada Bapak Kepala, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada kami, terutama kepada calon CGP yang kami hormati, kemudian Ibu dan Bapak Guru semuanya yang juga kami hormati. Sebelumnya izinkanlah kami mengucapkan kalimat Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kegiatan seperti ini dan kita sudah punya guru penggerak dan calon guru penggerak yang sekarang, kami merasa sangat bangga sekali karena di antara Bapak dan Ibu semuanya bersemangat ingin maju meningkatkan kualitas mutu pendidikan di SD 5. Nah sekarang yang judulnya sekarang adalah membudayakan, yaitu tentang disiplin yang ada di sini, maka terutama dengan guru penggerak dan calon guru penggerak, supaya nanti bareng-bareng bersama-sama ya ikut mengimaskan nanti budaya-budaya tersebut agar dapat bagi semua guru yang ada di SD 5 dapat mengimplementasikan kepada seluruh siswa yang ada di SD 5 Kampung Baru. Karena dengan adanya budaya disiplin itu, anak-anak akan tertib, akan senang, akan tenang, akan bahagia, tidak ada ancaman dari dirinya sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu anak-anak pasti nanti akan semangat belajar dengan tidak adanya hal-hal tersebut. Oleh karena itulah yang minta kepada Bapak dan Ibu semua, nanti karena sekolah kita ini sudah dianggap lebih oleh orang tua murid maupun masyarakat, mari kita bersama-sama meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah ini agar siswa mendapatkan kualitas dan mutu yang baik. Oleh karena itulah yang minta nanti setelah adanya CGP ini, yang minta kepada Bapak Dutu apa yang didapatkan nanti di dalam pelatihan di guru penggerak supaya
dapatlah sedikitnya mengimbaskan kepada teman-teman semua agar seperti tadi, karena ujung tombaknya majunya kualitas pendidikan ada di pundak Bapak dan Ibu, bukan berada di kepala sekolah. Kepala sekolah hanya bisa memilih, mengatur, menugaskan sesuai dengan tupoksi dan apa yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki masing-masing guru. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama semangat untuk maju. Jangan semangat untuk mundur, harus maju. Dan kami bangga di antara semua teman-teman ini, guru ini sudah semuanya punya keinginan untuk maju bersama, untuk memajukan pendidikan di SD 5 Kampung Baru. Apalagi Bapak dan Ibu semua yang nilai, yaitu semua pekerjaan sudah dikerjakan sesuai dengan tupoksinya, sudah sukses semua, berarti yang berani menjuluki Bapak dan Ibu adalah guru hebat di SD 5 Kampung Baru. Dan rasa persatuannya, rasa solidaritasnya memang betul-betul tinggi. Rasa kekeluargaannya pun tinggi. Oleh karena itulah yang minta kepada kita semua, termasuk kepala sekolah, marilah bersama-sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan apa yang nanti diperoleh kepada guru sudah selesai melaksanakan guru penggerak maupun calon guru penggerak. Minimal kita harus ada target dan ada tarif untuk selangkah untuk maju di satuan pendidikan di SD 5. Nah, itu penyampaian saya agar Bapak dan Ibu semuanya yaitu meningkatkan hal-hal tersebut. Nah, pada hari ini yaitu hari Kamis, di Jumat ya, hari Jumat, yaitu tanggal 7 Juni 2024, tepatnya yaitu jam 11.45 desiminasi disiplin budaya disiplin ini kami buka dengan resmi. Top. Baiklah, itulah sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 5 Kampung Baru yang sekaligus membuka kegiatan desiminasi budaya positif ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak CGP di Angkatan 10, Bapak Putu Hendrayana, yang sekaligus memaparkan materi tentang budaya positif di SD Negeri 5 Kampung Baru. Kepada Bapak Hendra, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di Negeri 5 Kampung Baru, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD 5 Kampung Baru. Hari ini saya sangat berbahagia dan bisa duduk di depan untuk melakukan kegiatan desiminasi, kegiatan disiplin positif. Langsung saja ini. Yang pertama, banyak hal yang harus kita pelajari sebagai seorang pendidik. Ketika kita menjadi seorang pendidik, semua harus berjalan dengan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi, mari kita bersama-sama untuk berbagi praktik baik nantinya. Ketika ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan bersama, mari kita berkolaborasi agar sekolah ini semakin maju dan semakin terkenal nanti di wilayah Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang dilakukan dengan teman-teman guru, kemudian tenaga pendidik yang secara berkelanjutan akan menjadi hal positif yang selalu kita akan lakukan nanti ke depannya. Lanjut saja untuk desiminasi positif yang akan saya tampilkan. Saya mohon izin Bapak Kepala. Saya berdiri ya. Nah, sebelum lanjut, mari kita melaksanakan kegiatan SBG dulu ya. Kegiatan SBG ini kita ambil
bebas ya. Mungkin saya akan teman-teman guru beberapa akan memberikan ice breaking biar kita lebih semangat untuk materinya. Silakan Bu Eka maju ke depan untuk ice breaking bersama teman-teman. Silakan Bu Eka. Silakan Bu Eka. Berikan tepuk tangan dulu Bu Eka. Bu Eka depan. Ice breaking pimpin namanya untuk kegiatan ice breakingnya biar semangat dalam belajar. Ibu kan sering kelas 1 Bu ya, ice breaking sama anak didiknya kita terapkan di sini sekarang Bu Eka ya. Manggil teman-teman bisa. Silakan. Silakan. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. Iya. Tepuk semangat. Eka silakan Bu Eka duduk dan Pak Arga lagi. Nah, itu sedikit ice breaking untuk kita ya. Sekarang kita ke materi langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri 5 Kampung Baru. Kemudian saya akan menampilkan aksi nyata budaya positif dengan judul mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas. Di sini saya membuat latar belakang sedikit kenapa budaya positif ini perlu kita kembangkan. Dan menurut saya sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Jadi sangatlah penting ketika pembentukan karakter itu bersumber dari sekolah. Sekolah itu akan menentukan baik tidaknya karakter anak peserta didik. Kemudian budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika kebiasaan budaya positif di sana akan tumbuh karakter siswa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu yang perlu diterapkan adalah dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah oleh semua warga sekolah. Jadi semua harus berkolaborasi, tidak ada individu. Jadi semua guru harus berkolaborasi, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, siswa juga harus berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Jadi penerapan budaya positif ini dapat ditumbuhkan dengan kebiasaan positif yang berkaitan dengan nilai profil belajar Pancasila. Kebiasaan apa saja? Nah, mungkin kita sudah sering melaksanakan kebiasaan. Yang pertama mungkin sebelum melaksanakan pembelajaran kita awali dengan doa. Doa seperti contohnya untuk agama Hindu melaksanakan Trisandia di Padmasani. Kemudian yang Muslim melaksanakan kegiatan berdoa di depan lapangan upacara dengan dipandu oleh guru agama Islam. Kemudian anak-anak yang beragama Kristen, Buddha, Protestan melaksanakan persembahyangan di perpustakaan, juga didampingi oleh guru piket. Jadi banyak hal yang sudah sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kegiatan tersebut sudah sebagai kebiasaan positif. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Kegiatan yang sudah kita laksanakan itu sudah sebagai kebiasaan positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila.
Kemudian budaya positif. Nah, budaya positif akan menciptakan rasa aman seperti tadi yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Semua siswa harus saat pembelajaran itu harus dirinya merasa aman dan nyaman saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu harus juga menciptakan rasa aman, nyaman kepada semua siswa, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Ya, jadi budaya positif itu akan mendorong cara berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri siswa tersebut sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sana ketika kita sudah melaksanakan budaya positif itu, maka murid itu akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena siswa tersebut pastinya nanti akan bertindak sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah berlaku. Jadi secara tidak langsung murid itu bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab ketika di kelas maupun di luar kelas. Oke. Kemudian konsep utama budaya positif ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep utama budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hari ini ini yang akan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu nanti akan bertanya-tanya, apa sih keyakinan kelas, apa segitiga restitusi? Mari kita belajar bersama. Tidak ada yang kita di sini, tapi kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini saya jelaskan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi mungkin sudah kita laksanakan di berbagai kelas, serta untuk menyesuaikan kebutuhan tahap perkembangan peserta didik, mungkin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan asesmen diagnostik awal. Jadi kita lebih mengetahui kebutuhan murid tersebut, mungkin di bidang auditori atau visual dan sebagainya. Nanti kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan tersebut agar pembelajaran dengan paradigma baru itu bisa terwujud dengan baik. Oke. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Nah, kemudian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi disiplin positif itu lebih ke pendekatan mendidik anak dan membentuk kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri siswa tersebut. Jadi sejak sekarang mari kita bersama-sama untuk membiasakan disiplin positif. Itu tertuang nanti ketika Bapak Ibu guru memberikan contoh suri tauladan kepada peserta didik, bagaimana kita
sebagai pendidik untuk bisa mencontohkan yang baik dulu kepada peserta didik. Jadi disiplin positif itu sangat penting dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 4, ada 5 ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia tentunya ada banyak ya. Poin pentingnya di sini ada siswa yang menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, ada mungkin siswa ingin diperhatikan oleh bapak ibu guru. Jadi kita harus tahu ya kebutuhan siswa tersebut itu seperti apa. Ada 5. Kemudian ada rasa kesenangan. Kesenangan itu mungkin ketika siswa tersebut mampu untuk mendapat nilai tinggi, siswa tersebut akan merasa dirinya sudah pintar. Di sana letak dari kesenangan pada diri tersebut. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini mungkin seperti kasus kemarin ya, Mantri menganggap dirinya bahwa dia sudah paling hebat di kelas. Jadi dia bisa seenaknya mengganggu teman. Termasuk kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Pista kemarin sudah menunjukkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian kebebasan. Nah, di sini kebebasan ini yang dimaksud adalah ketika pelaksanaan pembelajaran, siswa diajak untuk membuat dan memecahkan materi lewat kerja kelompok atau tutor sebaya. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan dan sudah kita alami. Baru hari ini kita bisa dapatkan seperti inilah contohnya. Untuk bertahan hidup juga sama ya. Siswa akan menyesuaikan dirinya dengan berbagai cara untuk bertahan hidup nantinya dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, di sini lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal dalam motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid akan selalu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, kita sudah sering menemukan seperti contoh ya, Dapa kemarin ada permasalahan, dia takut dihukum sama Bu Dia, maka dia akan mengerjakan kerjaan rumah gitu. Itu yang motivasi perilaku ketika menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Di sini seperti contoh ya, kemarin Bu Gusti kalau tidak salah sama Ayu dia ingin membantu, tapi dia ingin imbalannya mungkin kemarin minta uang atau sebagainya. Kebetulan saya pas di depan ya, jadi ini yang dimaksud dengan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi perilaku manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dan dalam ya, bahwa nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu tumbuh secara langsung ketika semua kegiatan yang dilakukan itu memang mereka sudah sadari, saya tidak boleh meminta imbalan ketika membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas. Mungkin seperti itu. Itu yang dimaksud dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri.
Kemudian kita lanjutkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Untuk hukuman ada yang menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, menyembunyikan kesalahan, memaksa, dan murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, serta merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini hukuman tentu kita harus hindari ya, karena semua identitas ini akan sering kita lakukan nanti jika kita tidak memahami konsep disiplin tersebut. Jadi mungkin mulai sekarang ketika saya akan sudah selesai menuntaskan disiplin positif ini, mari kita bersama-sama untuk berubah dan saling menghargai ketika pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Jadi hindari sekali hukuman dan penghargaan. Kenapa? Karena di sini banyak hal yang perlu kita harus ikuti ya, bagaimana sistem yang sudah ditetapkan di konsep disiplin itu. Jadi kalau bisa dihindari. Masalah penghargaan lagi, kalau kita tahu sendiri sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada istilah ranking ya, tidak ada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan, mungkin lewat dengan ujian, kata-kata saja sudah cukup, jangan sampai menghukum dengan hal-hal yang kurang tepat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi identitas gagal ya, sekarang dengan identitas sukses. Pertama ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini konsekuensi dan restitusi ini sudah ada di PMM dan sudah kita pelajari bersama-sama ya. Jadi untuk konsekuensinya ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu merupakan konsekuensi yang ada pada konsep disiplin. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, mengontrol dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Banyak hal disiplin positif dengan identitas sukses bisa dilakukan nanti Bapak Ibu. Jangan nanti kita menghukum strategi atau memberi penghargaan yang nantinya menjadi identitas gagal dalam berbagai hal. Yang penting kita laksanakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya. Kemudian, nah di sini ada contoh ya, perbedaan siswa lupa mengerjakan PR. Nah di sini kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, guru marah dan murid akan menjadi takut. Nah di sini sudah tidak ada seperti itu ya. Di sini sudah memakai restitusi biasanya. Saya katakan seperti itu karena penanganannya itu sudah humanis Bapak Kepala Sekolah ini. Jadi tidak ada hukuman seperti membersihkan kamar mandi atau hormat bendera, sudah kita hindari sekali. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan. Juga konsekuensi belum pernah saya temukan teman-teman guru di sini untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi
Kegiatan yang sering dilakukan oleh teman-teman di sini yaitu kegiatan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbukti dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, seperti contoh, saya akan tayangkan demonstrasi konseptual 1.4 agar teman-teman bisa memahami maksud dari restitusi. Teman-teman, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini kita diharapkan untuk punya 5 kontrol restitusi ini. Ya, yang pertama penghukum. Biasanya kalau kita ada siswa yang melakukan kesalahan, kita langsung penghukum, kamu ini nakal sekali, kamu tidak pernah mengerjakan PR, itu juga penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah itu, kamu tidak mengerjakan PR, tahu akibatnya, kamu tidak akan ikhlas. Mungkin itu yang yang sering dilakukan oleh teman-teman guru, tapi syukurnya di sini tidak ada ya seperti itu. Semua sudah baik. Jadi kita sering melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi kita menghindari sekali figur penghukum, membuat rasa bersalah. Tapi kita sering melaksanakan, kita memposisikan diri sebagai teman ya. Contohnya, dia biasa dia dengan siswanya akrab sekali sebagai teman ya. Ketika ada suatu permasalahan, dia pasti akan melakukan, mohon kerjakan tugasnya, bantu ibu agar ibu juga bisa membantu anak-anak ketika nanti pulang anak-anak bisa menjawab. Sering dilaksanakan seperti itu ya. Kemudian seperti Bu Kadek juga sebagai pemantau. Nah, di sini mungkin ada di siswa kelas 2B ada beberapa yang lihat belum bisa membaca dengan dengan tutor sebaya. Jadi teman yang sudah bisa membaca akan mengajari teman yang belum bisa dengan sistem tutor sebaya ya. Jadi Bu Kadek Agustini menjadi tim pemantau, dia akan mengarahkan dan memberikan solusi ketika ada permasalahan. Kemudian sebagai manajer ini yaitu sudah sebagai pengambil keputusan. Kepala sekolah sudah menempatkan diri sebagai posisi kontrol restitusi yang paling tinggi, yaitu manajer ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita untuk memahami 5 posisi kontrol restitusi ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan disiplin positif peserta didik, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Jadi mari kita belajar bersama untuk memahami 5 kontrol restitusi ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada motivasi, identitas gagal, sukses, dan sukses kontrol dari luar, serta identitas berhasil, sukses kontrol dalam diri. Di sini sudah ada motivasinya, guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Di sini ada 5 kontrol restitusi ya.
ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu yang akan bagikan nanti ketika selesai diseminasinya akan bagikan slideshow ini agar Bapak Ibu nantinya ketika melaksanakan 5 posisi kontrol bisa memahami dan memaknai 5 posisi kontrol tersebut agar treatment yang kita berikan kepada siswa yang bermasalah nanti bisa diselesaikan dengan tepat dan aman serta menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan. Nah, kira-kira Bapak Ibu silakan baca pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa Bapak Ibu? Kira-kira pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Benar merasa membuat orang tersebut merasa bersalah? Ya. Benar ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu merupakan membuat rasa bersalah ya. Jika itu dikatakan, siswa akan merasa bahwa dirinya saya yang salah mengakibatkan guru saya menjadi marah, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini tipe penghukum ya. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh siswa tersebut selalu salah di mata guru. Itu merupakan tipe penghukum. Jadi teman-teman guru, mulai dari sekarang ayo kita pakai sama-sama 5 kontrol posisi restitusi tersebut. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, seperti yang Bu Diah lakukan, dia itu menganggap dirinya sebagai teman dengan peserta didik. Jadi kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu tim pemantau ya. Jelas ketika Bu Kadek melaksanakan kegiatan menjadi pemantau, dia akan memberikan stiker bintang kepada rekannya, kepada peserta didik yang mampu menjadi tutor supaya terhadap teman lain. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer sudah penyelesaian masalahnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk selalu memahami 5 posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini juga sama dengan tipe penghukum. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa mulai dari sekarang kita hindari hal-hal yang bisa merugikan Bapak Ibu sendiri dan juga peserta didik itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Silakan. Ada gambar sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Yang kiri ya, bagus sekali Bu Kadek. Keyakinan kelas pada gambar yang di sebelah kiri ya. Kesepakatan kelas itu ada berbagai macam ya. Yang pertama contohnya mungkin datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, serta menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, serta tertib ya. Itu merupakan keyakinan kelas ya. Lebih universal ya, lebih umum dia. Nanti kalau kesepakatan lebih bagaimana kita guru dan peserta didik menyepakati hal-hal yang bisa berguna ketika pembelajaran nanti. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, di sini
pembentukan keyakinan kelas sudah Bapak Ibu sering lakukan di kelas masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ada 6 ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah ya. Jadi karena kita di perkotaan, jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas, sesuai dengan seperti apa karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami kondisi-kondisi tersebut. Kemudian berupa pernyataan universal ya, secara umum dia. Sedikit tapi mudah diingat, itu bentuk dari keyakinan kelas. Kemudian dalam proses pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas tersebut, semua warga kelas terlibat. Siapa saja yang masuk warga kelas? Pertama guru itu sendiri, kemudian siswa itu sendiri. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh warga kelas agar nantinya apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut bisa selalu diingat oleh peserta didik maupun guru. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tujuan restitusi ada 3 ya. Yang pertama, memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Kemudian yang kedua, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Itu dari tujuan restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tanya dulu kenapa, apa, dan penyebabnya seperti apa. Itu yang kita harus tanyakan ke peserta didik yang bermasalah. Kemudian kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan terlebih dahulu kesalahan peserta didik itu seperti apa, kemudian kita validasi benar tak kalau kita anak-anak melakukan kegiatan tersebut dapat merugikan teman lain atau seperti yang lainnya. Jadi tahap kedua harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika keyakinan itu sudah muncul, kita harus mengingatkan kepada peserta didik bahwa keyakinan yang telah disepakati bersama nantinya harus bisa diingat dan dilakukan bersama-sama warga kelas tersebut. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian ada 3 tahapan sudah yang sampaikan tadi. Ada menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Itu merupakan segitiga restitusi. Kemudian ini beberapa pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Ada guru berkata, kemudian nanti dijawab oleh peserta didik itu. Ya, jadi perlu kita menstabilkan identitas dulu terhadap permasalahan yang dialami peserta didik. Kemudian kita lanjut ke validasi kebutuhan. Kita di sana akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Seperti contoh,
nanti ada di kasus yang sudah saya dokumentasikan dengan peserta didik, yaitu Krishna. Jadi nanti kita lihat sama-sama. Nah, di sini kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya atau di kelas atau di sekolah kita? Di sana kita harus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi di sini sebagai seorang pendidik kita memiliki peran sangat penting untuk melakukan segitiga restitusi itu. Oke. Nah, di sini kesimpulan pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, membangun budaya positif di sekolah adalah langkah yang dapat ditempuh memulai membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi yang efektif. Nah, di sini saya akan tampilkan video ya. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik. Sebentar Bapak Ibu saya hidupkan speakernya dulu. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini Bapak Ibu tipe penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, kalau juga yang ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama melihat video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 5 kontrol posisi restitusi tersebut, yang mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Silakan. Kita sambil berdiskusi ya. Silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Kira-kira ya, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih kepada Pak Endra yang sudah menyajikan terkait dengan disiplin positif. Dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan video yang ditampilkan juga, keseharian yang melakukan yang pertama itu, yang pemukul, tapi berdasarkan video yang ditampilkan begitu menarik untuk memberikan yang terakhir terkait dengan manajerial. Itu menurut yang sendiri. Terima kasih Pak Endra. Ya, terima kasih Pak Adi. Tepuk tangan untuk Pak Adi dulu ya. Jadi Pak Adi
lebih memilih sebagai posisi manajer. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, silakan. Bu Eka mungkin, Bu Eka silakan Bu Eka. Iya. Bu Eka. Biar lebih fokus dalam diskusi ini, silakan Bu Eka. Tidak apa-apa. Oh silakan Bu Kadek, Bu Kadek. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari 5 posisi kontrol yang paling ideal, yang paling ideal untuk diterapkan di sini karena kita setiap guru kelas sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi menurut saya sependapat dengan Bapak Andi yaitu di posisi kelima, posisi control manager. Karena di posisi control manager tadi yang simak yaitu kita harus menstabilkan identitas dari siswa tersebut, mengapa dia terlambat, kemudian memvalidasi tindakannya apa saja yang menyebabkan dia terlambat, dan yang terakhir adalah kita mengingatkan kembali dengan meyakinkan siswa tersebut dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah ditetapkan. Baik, itu dari saya, Pak Hendra, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kadek atas penjelasannya, saran dan masukannya. Kita langsung sesi tanya jawab ya Bapak Ibu biar bisa menghemat waktu. Kira-kira ada pendapat lain? Mungkin saya lebih baik ikut penghukum Pak, silakan saja. Tapi rasa-rasanya kalau itu diterapkan seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu, akan mengakibatkan rasa takut pada peserta didik itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran baik di kelas dan di luar kelas untuk seluruh peserta didik. Kemudian kita lanjutkan kira-kira menurut Bapak Ibu ada hal-hal yang belum dipahami, silakan kita diskusi ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang belum dipahami? Kira-kira sudah pas semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, tadi kita sekarang melaksanakan kegiatan refleksi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan beberapa pertanyaan refleksi. Nanti Bapak Ibu akan presentasikan ke depan. Bentar saja. Silakan boleh dituliskan ya. Saya sambil menampilkan, belum bisa tampilkan. Silakan Bapak Ibu bisa langsung ditulis ya. Refleksi yang bisa Bapak Ibu jawab. Sinyalnya agak kurang bersahabat, jadi saya keluarkan saja. Nah, yang pertama menurut Bapak Ibu materi manakah yang paling menarik? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk menerapkan di kelas atau di sekolah? Kemudian gambarkanlah perasaan dan posisi Bapak Ibu sebagai guru setelah menyimak materi budaya positif. Silakan saya berikan kesempatan dan untuk membuat jawaban dari Bapak Ibu atau bisa langsung presentasikan ke depan. Silakan. Yang beri kesempatan untuk teman-teman untuk maju ke depan. Silakan. Pertama, menurut Bapak Ibu, materi manakah yang paling menarik? Kemudian, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan di kelas atau di sekolah? Kemudian yang ketiga, gambarkanlah perasaan dan posisi Bapak Ibu saat ini sebagai guru setelah menyimak materi budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan ditulis, diorek-orek dulu bisa. Bu Eka sudah, Bu Eka? Gimana Bu Eka? Bu Eka nampaknya
Belum kok bisa, gimana kok bisa? Pak jauh gimana? Semangat Pak jauh ya, kita sudah sama-sama belajar tentang budaya positif. Nah, jadi mari kita tingkatkan budaya positif kita di sekolah dan tercinta ini. Oke? Bentar saya coba tampilkan, kemudian mau. Nah, ini. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Ada 3 pertanyaan, silakan. Ayo silakan, Bu Dia, silakan Bu Dia, maju ke depan Bu Dia nih. Bisa? Ya, silakan Bu Dia. Baik, saya akan merefleksi tentang kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Pertama, materi yang paling menarik buat saya adalah 5 posisi kontrol guru. Kenapa? Karena di sini saya seperti diingatkan kembali untuk bagaimana berinteraksi dengan siswa agar supaya siswanya tidak merasa takut dan memiliki motivasi secara intrinsik ya dalam belajar dan tidak memiliki rasa takut di kelas atau membuat kesalahan. Dan tentunya diharapkan siswa itu bisa merefleksikan dirinya saat membuat kesalahan. Apa yang harus dilakukan jika melakukan kesalahan, bukan kita yang memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga, perasaan dan posisi saat ini sebagai guru setelah menyimak materi. Saya merasa saat ini itu ilmu saya bertambah ya, dan mendapatkan sebuah professional development untuk bagian disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Semoga nantinya budaya positif ini bisa diterapkan di semua kelas, terutama untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga 5 kontrol guru tersebut. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk ujian dulu. Mungkin dari kepala sekolah ada yang ingin dibicarakan dan diberikan saran, masukan, silakan Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu semua, apa yang dipaparkan tadi oleh calon guru penggerak tentang budaya disiplin yang ada di sekolah kita, memang awalnya Bapak dan Ibu sudah berbuat, sudah melaksanakan hal-hal tersebut, ditambah sekarang materi yang disampaikan oleh Pak Hendra CGP. Nah, kemudian Bapak dan Ibu atau saya sendiri sebagai kepala sekolah dapat mengintrospeksi diri di mana kurangnya kita melaksanakan kegiatan sebagai guru, sebagai kepala sekolah dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kurang-kurangnya itulah kita harus perbaiki sekarang. Yang terbiasa bernada keras, marilah kita turunkan tegangan, tensi kita turunkan, berbuatlah, berucaplah, berkatalah yang lembut, agar anak-anak itu tidak merasa takut kepada gurunya masing-masing. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, jangan dulu kalau ada siswa yang salah, terlambat dan lain sebagainya, jangan dulu Bapak dan Ibu yaitu bermuka marah. Tanyakanlah dulu apa penyebabnya, analisis dulu ya, itu pun dengan berbahasa yang lembut agar anak itu tidak ketakutan terlambat. Nah, sehingga Bapak dan Ibu semuanya memberikan saran yang lembutlah kepada siswa tersebut agar dirinya diberikan kasih sayang. Dia itu, anak itu tidak takut bertanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru tersebut atau pembelajaran yang diperolehnya. Tidak takut bertanya. Kalau Bapak dan Ibu serem sekali ya, anak itu kalau ingin bertanya takut, dia takut dibentak-bentak.
marilah kita berubah sekarang apa yang disampaikan oleh IDP, dan itu pun mungkin sudah berdasarkan penelitian. Ini kurangnya, mari kita tambah ilmu kita tentang apa yang disampaikan tadi, agar sekolah ini menjadi damai, tenang, tidak ada lagi laporan-laporan atau pengaduan dari orang tua murid. Bapak dan Ibu kalau sudah seperti itu adanya mengajar, orang itu bangga sekali, orang tua punya rasa bangga. Dan banyak juga orang tuanya ingin menyekolahkan anak di sini karena merasa anaknya betul-betul dianggap sebagai anak kandungnya. Banggalah orang tua. Dan yang juga mengamati, maaf ini ya, setiap ada guru ulang tahun, siapa yang paling banyak mendapatkan perhatian dari orang tua? Berarti itulah yang dikagumi, yang disenangi oleh orang tua. Itu sebagai mengevaluasi diri. Kalau kita artinya tidak disenangi oleh siswa, berarti orang tuanya tidak punya rasa sentuhan hati kepada orang tua. Ya, kalau itu sudah anak-anak seperti itu merasa bangga, itulah merupakan kebanggaan juga kita sebagai guru, kebanggaan tua dan kebanggaan orang tua. Punya keyakinan orang tua untuk belajar di sekolah ini. Nah, walaupun Bapak dan Ibu sudah seperti itu, yang minta tingkatkan lagi. Apalagi ada sumber-sumber pedoman-pedoman yang disampaikan oleh Pak Pelajar. Inilah harapan saya kepada guru penggerak dan calon guru penggerak, supaya hal seperti inilah harapan saya, karena ilmunya seperti itu ya, mendapat tambahan ilmu dari ilmu yang sudah dimiliki, ada ini mendapatkan tambahan. Sehingga di kemudian hari mana yang salah dikerjakan pada yang telah berlaku, itulah diperbaiki di kemudian hari. Hanya itu yang bisa sampaikan. Mohon Bapak dan Ibu, marilah kita terapkan disiplin budaya di SD 5. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Nah, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terima kasih teman-teman guru SD 5 Kampung Baru.